Jika sudah ada kereta tanpa kuda, yaitu mobil dan kendaraan, Pulau Jawa berkalung besi, yakni rangkaian rel dan kereta api. Perahu berjalan di atas angkasa, ialah pesawat terbang. Sungai kehilangan lubuk, tak lagi memberi ikan, dan pasar kehilangan suara. Itulah pertanda telah dekatnya zaman Jayabaya. Demikian satu bagian jangka Jayabaya menggambarkan masa depan. Masa depan yang penuh kejayaan sekaligus mara bahaya. Satu catatan memperkirakan jangka Jayabaya ditulis pada abad ke-11. Sebagaimana masa hidup Prabu Jayabaya, raja masyhur kerajaan Kediri. Catatan lain menyatakan tulisan itu merujuk pada kitab Asrar atau Musarar, karangan Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri ketiga pada abad ke-16, sebelum kemudian ditulis ulang menjadi Serat Jangka Jayabaya oleh Pangeran Kadilangu kedua, yang tidak lain adalah keturunan Sunan Kalijaga. Merujuk pada pilihan manapun masa penulisannya, sebagian ramalan itu kemudian menjadi kenyataan sekian abad berikutnya. Pada pertengahan abad ke-18 dan tersaji seluruhnya pada abad ke-20. Meski demikian, tafsir dan pemaknaan atas zaman Jayabaya yang jadi kata kunci ramalan itu selalu saja berubah dan berganti seiring peristiwa-peristiwa penting yang mengikuti pembacanya. Sebagaimana juga sejarah yang sesungguhnya terus berputar dan berulang, menjadi pelajaran menempuh masa depan. Kereta api adalah penanda penting dimulainya era industrialisasi dunia. Teknologi mesin uap yang kemudian menghela laju lokomotif mengubah peradaban manusia. Jarak yang jauh lebih cepat ditempuh. Pengangkutan barang dan beban berat lainnya tidak lagi jadi rintangan. Demikian juga angkutan penumpang. Lebih banyak lagi jumlah orang yang bisa diantarkan menuju ke tempat tujuan. 1867 menjadi awal perjalanan kereta api di bumi Nusantara. Rangkaian jalur besi memanjang, membelah hutan, bukit, hamparan sawah, menyeberangi sungai. Deretan logam di atas bantalan kayu itu jadi tempat berjalannya kotak-kotak besi memanjang seukuran rumah kampung, dikepalai bulatan besar yang mengeluarkan asap tebal di bagian paling depan. Benda misterius itu berjalan sangat cepat sambil mengeluarkan suara-suara aneh dan terus berjalan seakan tak ada yang bisa menghalangi. Kesemua keanehan kereta api pada awalnya adalah teror untuk kaum pribumi masa itu. Mimpi buruk yang jadi kenyataan semenjak dari proses pembuatan jalurnya, kalung besi yang menandai datangnya masa Jayabaya di tanah Jawa. Kereta api adalah salah satu moda transportasi massal darat yang paling diminati masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Orang-orang telah lama terbiasa menggunakan layanan kereta api, baik untuk berjalan komuter jarak pendek, menengah, maupun rute jarak jauh dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa. Kereta api memangkas waktu tempuh perjalanan sekaligus lebih aman ketimbang menggunakan kendaraan di jalan raya. Sementara dibandingkan angkutan udara,
Ongkos kereta api relatif lebih murah dan bisa dijangkau oleh seluruh kalangan. Dengan kelebihan yang demikian itu menjadi satu kesemestian bagi pemerintah untuk mengembangkan transportasi kereta api di seluruh wilayah Indonesia. Catatan statistik tahun 2019 menunjukkan kereta api menduduki peringkat pertama moda transportasi umum pengangkut manusia di Pulau Jawa dan Sumatera yang paling dipilih oleh masyarakat. Dalam setahun, lebih 30 juta perjalanan ditempuh dengan kereta api. Kereta api sebagai sarana transportasi utama memang telah jadi laku lama, bahkan sejak masa kolonial Hindia Belanda. Terlepas dari trauma pembangunan jalur kereta yang mengorbankan sekian banyak nyawa pribumi, kereta api kemudian dipadati oleh para penumpang. Sebagaimana yang tergambar dalam film dokumenter antropologis Belanda Vincent Monnikendam yang berjudul Motherdau on Forma de Tortuga. Sebagaimana takdir hadirnya kebaruan yang diikuti perubahan dan jatuhnya korban-korban. Demikian juga yang terjadi dengan kedatangan kereta api di bumi Nusantara ini. Kereta api didatangkan kaum pemodal tidak lain adalah sebagai bagian dari proses eksploitasi sumber daya Nusantara. Hasil bumi berupa tambang mineral dan perkebunan besar di berbagai wilayah seakan tiada habis dialirkan dan diperjualbelikan oleh kaum kaya Eropa. Spoorweg, begitu kereta api disebut oleh kaum Belanda, tidak lain adalah teknologi baru untuk mengeruk kekayaan Nusantara ini. Dalam sejarah transportasi di Indonesia, kereta api merupakan salah satu bagian sangat penting yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada pertengahan abad 19 ya. Singkatnya, setelah pemerintah Belanda bisa mengintroduksi sistem penanaman wajib atau kultursesel, itu di situ terjadi masalah pengangkutan ya komoditi tanaman perdagangan yang ada di daerah pedalaman untuk diangkut ke pelabuhan, yang pelabuhan terus nanti akan dibawa ke Eropa. Pemerintah Hindia Belanda mencari jalan keluar mengatasi permasalahan distribusi hasil bumi ini. Pembangunan jalan kereta api jadi solusi yang mengemuka atas usulan Karel van der Wijk pada tahun 1840. Karel adalah seorang mantan teknisi tempur tentara kerajaan Belanda. Pemerintah menerima dan membuat sebuah survei menurut penelitian, ya, yaitu bagaimana kalau itu jalan kereta apinya itu dibuat dari Semarang langsung ke selatan ini. Nah itu terutama Speltjes minta untuk melakukan studi kelayakan. Ya. Nah kemudian bagaimana kalau ke timur, yaitu daerah yang datar, daerah ke selatan itu gunung itu, dari Ungaran dan sebagainya. Nah dari hasil survei itu yang ternyata ditunjukkan bahwa kalau itu dilakukan pembuatan jalan kereta api yang lurus, yang efisien karena jaraknya lebih dekat, tapi itu akan memakan biaya yang sangat tinggi karena harus membuat jembatan dan itu jalannya juga sering berhadapan dengan gunung. Jadi itu lalu akhirnya dianggap itu tidak efisien. Nah, lalu itu pengambilan keputusan terakhir itu dibuat usulan jalan kereta api yang melalui daerah dataran, ya, yaitu yang dari Semarang ke Gedung Jati lalu nantinya itu ke Solo, ya gitu. Itu yang kemudian diterima, lalu kemudian dilaksanakan. Nah itu baru dilaksanakan juga sudah itu mulai tahun 1864. Awalnya itu dari Semarang menuju ke Tanggung yang kurang lebih itu 25 kilo gitu ya. Pada 17 Juni 1864, jalur kereta api Nusantara pertama dibangun. Ludop Anne Jan Wild Baron Sloot van de Belle,
Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu mencangkul tanah garapan yang pertama kali dalam pembangunan jalur kereta api di Desa Kemijen. Jalur pertama di Pulau Jawa ini rencananya akan menghubungkan Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Sebenarnya kan rencananya itu Semarang, Solo, kemudian Solo, Jogja. Dengan lintasan cabang ke Ambarawa, itu rencana keseluruhannya seperti itu. Nah, kemudian pada waktu pembangunan, ternyata perusahaan swasta ini, Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij atau dikenal NIS itu menghadapi banyak masalah keuangan juga dan masalah teknis. Nah, karena menghadapi masalah itu selama 3 tahun, dari tahun 1864 sampai 1867, mereka baru berhasil membangun sampai ke Tanggung ini. Nah, ya mungkin karena dipikir, oke lah sudah 3 tahun masa nggak ada hasilnya sama sekali, kemudian diresmikanlah jalur pertama itu. Tapi itu sebenarnya sama sekali belum selesai. Ya, baru total tahun 1873 itu selesai sampai ke Jogja. Kesulitan teknis dan masalah keuangan ikut mewarnai pembangunan jalur itu. Bahkan, proyek tersebut molor hingga 9 tahun. Khusus untuk jalur Semarang, Solo, Jogja yang membangun swasta, tapi pemerintah memberi syarat bahwa swasta itu harus membuat jalur khusus ke Ambarawa untuk kepentingan militer Belanda. Karena begitu banyak kesulitan, tidak ada minat lagi dari pihak swasta lain untuk membangun jalan kereta api. Jadi ya sampai bertahun-tahun hanya Semarang, Solo, Jogja. Jadi hambatannya itu hambatan 2, teknis sama kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan tadi sudah saya sampaikan. Teknis itu juga ternyata pemilihan lebar spur. Waktu itu langsung dibangun sesuai dengan yang ada di Belanda, 1435 mm, 1 meter 435 mili. Itu ternyata tidak cocok untuk kondisi di Pulau Jawa yang banyak gunung-gunung sehingga harus berbelok-belok. Kalau di Eropa datar gitu nggak masalah. Nah, kemudian dari pelajaran yang dipetik pada waktu bangun itu, kemudian diputuskan ada satu tim dibentuk oleh pemerintah Belanda. Akhirnya diputuskan bahwa untuk selanjutnya lebar spur itu jangan 1435 tapi 1067 seperti yang sekarang kita punyai semua. Begitu selesai jalur Tanggung sampai ke Jogja, kemudian ada Jogja, sedikit lagi ada ini rel ke Brosot, kemudian dari Semarang itu ke pelabuhan itu 1435. Setelah itu nggak ada lagi 1435. Oh, langsung 1067 semua 1067, bahkan yang di Bogor, Jakarta Bogor pun 1067. Jalur kereta pertama yang dibuat di Hindia Belanda ini dibangun oleh perusahaan swasta bernama Nederland Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM. Pemerintah Hindia Belanda memberikan konsesi atas pembangunan kereta pada NISM dengan rute Semarang, Solo, Yogyakarta. Stasiun Samarang jadi pemberhentian pertama atas pembangunan halte-halte transit stasiun kereta api di masa selanjutnya. Kalau kita lihat jadwal perjalanan kereta api yang pertama tahun 1867 itu disebutkan Samarang Tanggung, tapi nulisnya waktu itu pakai TANGOENG, Tangweng. Tapi disebutkan Samarang Tangweng, tidak disebutkan sama sekali Kemijen Tanggung atau apa, Samarang. Karena kenapa Samarang? Karena pada waktu itu ejaannya memang Samarang. Bahkan stasiun Tawang yang sekarang pun pada waktu baru itu ditulisnya Samarang. Dikatakan bahwa stasiun pertama itu terletak di Kampung Kemijen, kemudian ada halte namanya halte Kemijen. Itu orang berkesimpulan, sebagian orang berkesimpulan bahwa halte Kemijen itulah stasiun pertama. Nah, padahal faktanya adalah bahwa satu, halte Kemijen itu tidak terletak di jalurnya NIS.
tapi terletak di jalurnya Semarang, Juwana, Stomtra, Maskapai. Itu yang Semarang, Kudus, Rembang, Pati sampai ke Lasem, nah, akhirnya sampai ke Cepu. Nah, sementara stasiun pertama dibangun oleh NIS, berarti harusnya kan berada di jalurnya ini NIS. Nah, itu menimbulkan ya perdebatan tadi. Kami mengadakan, bolehlah semacam dibilang semacam penelitian gitu dengan menggunakan peta kuno, dengan menggunakan peta Google Earth untuk mencari koordinat di mana stasiun Semarang pertama itu berada. Karena kalau kita lihat peta kelihatan ini, oh Semarang NIS di sini, dihitung koordinatnya. Nah, kemudian kami cari menjelang sore hari seperti sekarang ini, kami menemukan satu gang ada tulisan Sporlan. Padahal menurut literatur yang kami baca, itu stasiun yang lama itu memang terletak di jalan yang namanya Sporlan. Oh, barangkali di sini. Kami masuk ke situ, kebetulan ada ketemu sama seseorang yang usianya sekitar 80 tahun. Kami tanya, Pak, apa Bapak tahu di sini dulu ada stasiun dan sebagainya? Loh, ada katanya. Iya. Terus kami diajak, ditunjukkan bahwa ternyata masih ada bekas-bekasnya, walaupun sekarang sudah kondisinya jelek dan nyaris tidak bisa dikenali lagi. Tapi waktu kami lihat itu dan kami bandingkan dengan foto-foto kuno, itu tidak diragukan lagi, masih ada itu stasiun itu. Nah, di foto-foto kuno itu disebutkan bahwa Samarang adalah stasiun pertama di Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu. Pada 10 Agustus 1867, jalur ini resmi beroperasi untuk melayani publik. Setelah sampai ke stasiun Tanggung, pembangunan berikutnya hingga ke Kedung Jati. Dari Kedung Jati, lalu dibuat jalur ke Solo, dan kemudian ke Yogyakarta. Nah, kemudian dari Solo ke Jogja. Itu kalau tidak salah 1872 sampai di Lempuyangan. Gitu ya. Oh, itu. bukan Tugu ya? Bukan Tugu. Nah, Tugu nanti itu baru berapa tahun kemudian. Pembangunan jalur kereta api rintisan Nederlands Indische Spoorwegen Maskapai jadi tolak ukur keberhasilan sekaligus standar baru sarana transportasi di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk perusahaan kereta api milik negara Staatspoorwegen Nederlands Indie dengan kantor pusat di Bandung. Staatspoorwegen atau SS ini didirikan dan sekaligus dikepalai oleh David Marshall pada 6 April 1875. Pemerintah Hindia Belanda menugaskan SS membangun jalur-jalur baru di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Baik dibangun sendiri maupun mengakuisisi beberapa perusahaan yang swasta yang telah membangun jalur kereta api. Sampai tahun 1928, hampir 3.000 km jalur kereta diproduksi di sepanjang Jawa bagian barat dan timur, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung, serta beberapa wilayah di Sulawesi. Pembangunan besar-besaran jalur kereta api ini dimodali dan ditujukan sesuai kebutuhan perkebunan pemerintah Belanda, utamanya dari sektor gula. Kereta api di bumi Nusantara, pertama-tama dan yang paling utama memang menjadi mesin uang yang luar biasa untuk keuntungan pemerintah kolonial dan pemodal Eropa. Namun demikian, perubahan lanskap wilayah dan ekonomi atas kehadiran kereta api sedikit banyak juga menjangkau kehidupan masyarakat pribumi. Master Pasar atau Pasar Master yang kini dikenal sebagai Pasar Jatinegara adalah satu contoh geliat ekonomi yang hadir karena hadirnya stasiun Jatinegara. Ini merupakan suatu perubahan yang luar biasa dalam transportasi
angkutan yang itu. Seperti masalah. Ya seperti ya masalah, dan itu menjadi sebuah, kalau saya menganggap itu berperan sebagai ya transformasi ya, sosial, ekonomi ya, pasar dan sebagainya, karena dengan dibangun jaringan rel kereta api sekaligus itu terbentuk nodal-nodal hubungan-hubungan antar desa, antar wilayah gitu ya. Nah, dan roda perekonomian juga itu akan terbentuk ya. Itu saya melihat itu sangat penting gitu pada abad itu. Bagi daerah Jawa lah, itu berarti sebuah encounter, perjumpaan baru ya. Ada ini teknologi baru transportasi yang tepat itu dengan transportasi yang sebelumnya dengan gerobak ya, dengan kereta, nah, dengan jalan ya, dengan naik kuda itu berarti merubah mindset orang untuk berdagang dan sebagainya menggunakan kereta api, yang kereta api dalam jangka pendek, jarak gerak itu. Jadi ini lalu nanti memang saya memandang itu menimbulkan sebuah efek mobilitas perdagangan lokal itu meningkat. Nah, dengan kereta api seperti di Gedung Jati itu kan dia dari Tanggung, Gedung Jati ke Ambarawa, wah ini kan ada terminal situ. Itu kan perdagangan komoditas daerah itu bisa diangkut dengan kereta api, dan ini menimbulkan entrepreneur baru ya. Jalur kereta api Belanda itu. Sebagian ruas jalur kereta yang sedang dibangun rusak parah, bahkan hancur, sehingga tidak bisa digunakan militer Belanda. Itulah sebabnya jalur-jalur kereta di wilayah Aceh tidak bisa dioperasikan, bahkan sampai puluhan tahun kemudian. Di bagian lain Nusantara, jalur rel dan industri perkereta-apian terus berkembang. Kereta api benar-benar menjadi objek vital pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Era tahun 1920-an, elektrifikasi atau rel listrik menjadi kado 50 tahun berdirinya Stadspoorwegen. Pembuatan jalur rel kereta listrik kala itu dimulai di stasiun Tanjung Priok sampai stasiun Jatinegara. Selain jalur kereta listrik, tahun 1926, lokomotif listrik pertama kelas 3200 juga didatangkan ke negeri ini. Sampai kemudian meletus Perang Dunia Kedua dan Jepang menyerang seluruh kawasan Asia Pasifik, yang kala itu menjadi koloni jajahan negara-negara sekutu Eropa termasuk wilayah Hindia Belanda. 1942,
Jepang memenangkan peperangan Asia Pasifik. Invasi Jepang ini segera diikuti dengan eksploitasi habis-habisan seluruh sumber daya alam dan manusia di berbagai wilayah yang dikuasainya, termasuk kawasan Hindia Belanda yang jadi halaman depan pertarungan Jepang melawan kekuatan sekutu. Untuk menghadapi Perang Dunia Kedua, Jepang lantas membangun kekuatan dan memobilisasi seluruh potensi sumber daya Indonesia. Jepang kemudian mendirikan dinas kereta api Rikuyu Sokyoku. Instansi ini bertugas merestrukturisasi jalur kereta buatan Belanda. Jalur-jalur kereta disesuaikan dengan kebutuhan perang. Sebagian yang lain bahkan dibongkar dan digunakan untuk membangun jalur kereta api di berbagai kawasan di Asia Tenggara. 1435 ini tapi tetap bertahan sampai zaman Jepang. Nah, kemudian pada waktu itu sudah dibikin rel 3 rel. Jadi kereta api dengan lebar 1067 bisa lewat, 1435 juga bisa lewat. Oh, dalam rel ada rel gitu. Di dalam rel ada rel khusus untuk yang 1435 ini. Di sini lewat itu dulu. Nah, oleh Jepang rel yang ketiga diambil untuk dipakai di tempat lain. Rel yang 1435. 1435, jadi semua kemudian dijadikan 1067. Yang rel dalam rel itu yang pinggir diangkut. Jepang itulah yang membuat kemudian tidak ada lagi 1435 di Indonesia. Akhirnya kita punya lebar spur yang seragam. Meski membawa rel ke luar negeri, Jepang juga membangun jalur kereta baru di beberapa daerah. Seperti jalur Saketi sampai Bayah di wilayah Banten dan jalur Muaro ke Pekanbaru di Sumatera. Jalur-jalur tersebut dibangun dengan tenaga Romusha, yakni penduduk Nusantara dan para tawanan perang yang kena kerja paksa oleh Jepang. Total jalur kereta yang dibangun Jepang selama 3 tahun menduduki wilayah Indonesia mencapai 309 km. Tapi ada yang tidak terkenal sebenarnya dan terjadi di Indonesia, jalur kereta api maut Muaro ke Pekanbaru yang ribuan, puluhan ribu orang mungkin meninggal pada waktu pembuatan. Mengangkut batu bara. Yang terjadi hanyalah karena Jepang sudah menyerah, kemudian pekerja-pekerja paksa yang masih hidup itu mau dikembalikan ke tempat asal mereka, itu diangkut dengan kereta api di rel yang mereka bangun itu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jumat, hari ke-17, bulan Agustus 1945. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Masyarakat Indonesia menyambut hari merdeka dengan sukacita.
sukacita itu tak berlangsung lama. Tentara sekutu datang kembali ke negeri ini. Belanda yang mendompleng tentara Nika ingin kembali menguasai Indonesia yang baru saja merdeka. Dan perang pun kembali membakar bumi pertiwi ini. Masa revolusi berkecamuk di negeri ini di sepanjang 1945 sampai 1949. Di masa itu, Nusantara tercabik-cabik dalam beberapa wilayah, yang sebagian dikuasai Belanda dan sebagian lagi dikuasai Indonesia. Pasca perjanjian Renville, pemerintah dan tentara Indonesia dipaksa untuk mengosongkan kantong-kantong kekuasaan Belanda. Perpindahan itu kemudian diikuti juga oleh sebagian rakyat secara besar-besaran. Kereta api jadi sarana transportasi untuk memindahkan tentara Indonesia dan laskar-laskar rakyat dari daerah satu ke daerah lainnya. Perpindahan atau hijrah dilakukan baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Sedemikian penting peran kereta api, Indonesia bahkan juga memiliki kereta api khusus yang menjadi kendaraan resmi kepresidenan. Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia pertama yang menggunakan kereta api spesial ini. Kereta dengan panjang 18,5 meter ini dikenal dengan nama KLB atau Kereta Api Luar Biasa Presiden Republik Indonesia. Tahun 1946, kereta api ini membawa presiden, wakil presiden, beserta sebagian besar kabinet berpindah dari Jakarta menuju Yogyakarta. Zaman kemerdekaan, ketika Republik Ibu Kota Republik Indonesia harus pindah, ya pemerintahnya harus hijrah ke Yogyakarta. Akhirnya itu juga kereta api menjadi sangat penting, sangat strategis untuk mengangkut ini hijrah dari pemerintah dengan kabinetnya ke Jogja. Itu pada awal tahun 1946 Januari, tanggal berapa, 4 atau 5. Tiga dari gerbong kereta bersejarah tersebut kini berada di Taman Mini Indonesia Indah sebagai koleksi Museum Transportasi TNII. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia atas Belanda melalui konferensi Meja Bundar pada akhir 1949, perusahaan kereta api pemerintah Hindia Belanda menjadi salah satu aset penting yang berhasil dimiliki pemerintah Indonesia. Perusahaan yang kemudian diubah menjadi Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Masa selanjutnya, pada periode nasionalisasi tahun 1957, belasan perusahaan kereta api milik swasta juga turut dinasionalisasi. Prosesnya berlangsung cukup panjang, mulai dari 1958 sampai 1960-an. Pada era pemerintahan Soekarno, kereta api masih jadi sektor penting dan mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Pada tahun 1953, 2 tahun menjelang konferensi Asia Afrika di Bandung, pemerintah Indonesia memesan 27 buah lokomotif CC200. Lokomotif produksi Alco General Electric dari Amerika Serikat ini menandai perpindahan era lokomotif uap ke lokomotif diesel di Indonesia. Lokomotif berteknologi diesel dengan berat 96 ton ini bisa melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Pemerintah Indonesia menjadikannya sebagai andalan transportasi rombongan delegasi peserta konferensi Asia Afrika, terutama di jalur Jakarta dan Bandung. Pudarnya kekuatan pemerintahan Soekarno mempengaruhi laju kereta api di Indonesia.
Puncak kemunduran itu adalah dengan meletusnya gerakan 30 September 1965 yang diikuti dengan keruntuhan Orde Lama dan naiknya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Sejak saat itu, industri kereta api terus meredup. Semakin lama kian memprihatinkan. Ya, kalau sekarang SPKA, dulunya SPKA Serikat Buruh Kereta Api. Konon menurut ahli sosial itu katanya serikat buruh paling kuat dan terbesar di Indonesia pada saat itu. Ya secara politis dia mungkin sebagian berafiliasi dengan dikatakan oleh komunis ya. Kemudian Pak Harto juga melihat itu tidak begitu suka ya. Sehingga modalnya pun akhirnya ketika ada jaringan kereta yang umpamanya ambrol ya atau diputus itu dibiarkan. Jadi dibiarkan hancur alami. Kereta api yang sedikit banyak berkait erat dengan pola kerja dan ekonomi sosialis kemudian terpinggirkan. Pemerintahan Orde Baru mengedepankan jalan raya sebagai arus utama transportasi Indonesia. Industri otomotif perlahan-lahan menenggelamkan peran kereta api. 32 tahun pemerintahan Soeharto menjadi masa kelam industri kereta api Indonesia. Penguasa pada waktu itu lebih untuk mengembangkan jalan raya ya karena mungkin mereka juga punya kepentingan penguasa pada waktu itu. Nah, yang didorong adalah jalan tol kemudian ini juga kendaraan mobil itu kan didorong juga sehingga ya kereta api kalah bersaing. Jadi swasta tuh diberi kompensasi, dia diberi kompensasi untuk membangun, ya, untuk membangun jalan kereta. Rata-rata itu hampir 100 tahun, ya, yang memberikan itu. Jadi dia bangun, kemudian kompensasi untuk mengoperasikan sampai dengan 100 tahun. Bahkan karena untuk angkutan barang ada kewajiban swasta pada saat itu, ya, pengusaha kereta itu untuk mengangkut penumpang. Ada kewajiban mengangkut penumpang. Sebenarnya dia untung perusahaan kereta itu dengan barang, tidak dengan penumpang. Jadi angkut penumpang pada dasarnya sampai saat ini pun PTK juga tidak bisa untung dia. Menguntungkan angkut barang. Jadi PTK itu menguntungkan di Sumatera Selatan angkut batu bara gitu kan, itu lebih menguntungkan. Ya. Nah, penumpang tidak. Tapi secara tidak langsung kan negara itu beruntung kalau dia mengoperasikan kereta api. Kita percepat aja pembangunan double track. Ya, kemudian menghidupkan kembali jalur kereta api yang dulunya mati, ya, melibatkan pemerintah daerah atau swasta, karena itu juga bisa tanpa meninggalkan pihak swasta otomotif, katakanlah Organda, itu bisa kerjasama sebenarnya saling sinergi. Keruntuhan pemerintahan Orde Baru menjadi babak berikutnya perjalanan kereta api di Indonesia. Masa reformasi yang diikuti dengan keterbukaan global dan teknologi masa kini membuat kereta api perlahan-lahan mendapat tempat yang selayaknya. Peran penting kereta api sebagai sarana transportasi publik yang strategis mendorong pemerintah mengembangkan jalur ganda dan membangun jalur baru kereta api di berbagai wilayah Nusantara. Di masa depan, bukan hanya Jawa yang berkalung besi, sebagaimana Nujuman Jangka Jayabaya. Kereta api bisa jadi akan melaju di seluruh wilayah Nusantara. Tentu saja, bukan untuk melancarkan eksploitasi kaum pemodal, sebagaimana yang telah tergambar dalam sejarah lama, melainkan untuk kemakmuran dan kejayaan seluruh rakyat untuk masa depan Indonesia.